Kelihatan Bang BJ itu. Bang Jimmy maksudnya. Oh, Bang Jimmy. Bang Jimmy Tepu. Oh, ya, Horas ya. Menjua-jua. Salut dengar Bang Pendi tadi. Salam Bang. Sehat Bang? Sehat BJ? Bang. Lumayan Bang. Lumayan. Salut tadi dengar Bang Pendi. Sedikit bercerita sampai caci maki. Tiap malam Bang, tiap malam. Salut ya, salut. Saya juga pernah gitu Bang caci di kolom di room sebelah. Nggak, saya bilang gini Bang, jadi mereka itu caci maki saya jangan bawa-bawa Aceh lah, jangan mengatasnamakan Aceh, bukan itu. Saya dicaci maki gara-gara saya percaya kepada Yesus. Ini yang tidak mereka jujur, mereka tidak mau jujur di situ. Ya, ya. Ya mungkin karena label tadi jadi terbawa ya Bang. Pokoknya salut lah Bang. Bisa Bang masih tersenyum. Siap Bang BJ. Sehat-sehat Abang ya. Salut, masih bisa tersenyum, salut lah. Harus itu Bang. Berarti kasih itu udah bener-bener Abang pegang gitu, udah bener-bener melekat. Amin. Menurut aku gitu. Aku aja sebagai Kristen belum begitu melekat Bang. Oke, harusnya sih bisa Bang. Iya Bang. Harusnya sih. Karena nggak bisa ini karena hal duniawi Bang. Ya jujur aja hal duniawi ini begitu kuat gitu. Iblis itu begitu kuat gitu Bang. Tetapi tidak, roh yang di dalammu ada lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya benar. Kalau iblis itu tidak mungkin bisa lebih kuat dari kita. Kalau kita beserta Yesus itu aja sih. Iya benar-benar. Tapi kadang-kadang godaan itu benar-benar susah juga. Ya betul. Susah godaan. Kedagingan, nggak segampang yang kita bicarakan, kadang-kadang nggak segampang kita pikirkan godaan duniawi ini kan. Ya. Oke Bang, ada lagi Bang yang mau disampaikan Bang BJ? Gak ada Bang, cuman kemarin juga aku pernah ke room Aceh gitu. Pernah ke room Aceh yang muslim ya. Itu mereka langsung di titik poin pasti itu aja narasinya Tritunggal gitu. Iya. Terus saya kan nggak begitu paham, belum begitu paham tentang elemen-elemen di situ kan. Saya kan masih di sejarah aja. Jadi kalau saya tanya ke sejarah, dia seperti mengelak gitu Bang. Nah ini yang buat saya bingung. Padahal kan sejarah awal itulah akar pondasi kita untuk kita mengimani Kristen secara rasional, akal sehat kan begitu. Akarnya dulu kan gitu. Akarnya aja nggak kuat, akar itu kan pondasi ya kan. Sama kayak kita buat rumah, kan pondasi dulu yang kuat. Kalau nggak roboh, iya kan. Betul kan seperti Bang. itu. Makanya Abang kuatkan dulu pondasi Abang di dalam kekristenan dengan cara membaca Alkitab dan belajar yang lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya Abang bisa tahu nanti bagaimana sejarah itu berkaitan dengan pengajaran itu. Tetapi kalau Abang cuma belajar sejarah, Abang tidak mengerti kekristenan, itu juga percuma Bangku. Iya, makanya aku kan udah lama nggak gereja-gereja gitu Bang. Ya makanya saya bilang kuatkan dulu pondasi iman di dalam dengan belajar kekristenan, dengan belajar Alkitab. Iya, makanya kan di akar sejarah aja aku belum begitu hafal, belum begitu paham gitu. Itulah yang kutanya, tapi mereka mengelak gitu. Seperti itu tidak penting. Aku tanya cuman di fase Nuh aja, di fase Nuh itu kan penting. Tapi mereka bilang itu nggak begitu penting kalau masalah Nuh itu kan. Loh, jadi saya heran gitu loh. Kalau fase Nuh tidak penting berarti yang lain pun nggak penting dong, kan gitu.
kan pas penuh yang di awalnya kan gitu. Biarkanlah mereka bang, kalau mereka nggak penting ya biarkan saja gitu. Ya, tapi yang penting kita, diri kita, bagaimana diri kita, Iya, gitu aja sih. makanya saya bingung di situ aja, kan saya cari edukasi. Siap. Oke lah bangku. Siap, terima kasih ya bangku. Tetap belajar ya, tetap belajar ya. Iyalah bang, haruslah. Kita kan mau pintar kan harus belajar. Iya, tetap belajar firman Tuhan, tetap baca Alkitab bang, tetap mulai berubah ya. Iya bang. Terima kasih banyak abangku. Tetap dukung kami dalam doa ya. Tuhan berkati bang. Amin, 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 amin. Shalom abangku. Salam bang. Shalom, shalom, shalom. JJ, silakan. Pagi. Wah, susah kali naiknya aku. Oh iya dong. Salam. Shalom, shalom. Enggak, Kalau yang aku miris sekali Bang, aku lihat tadi dengar komennya Tauke tadi. Jadi mereka ini mungkin melihat, berpikiran atau menerima informasi orang-orang itu masuk mengikuti Kristus itu karena materi ya. Jadi ini saya kasih tahu aja buat yang lain ya. Tuhan itu menjamah dengan caranya sendiri-sendiri. Ada yang karena seperti Bang Pendi dia dengan membaca Alkitab, terus ada juga Bang Putih dia karena dia sakit terus diajak berdoa. Juga Bang Putih dia karena dia sakit terus diajak berdoa. Iya. Jadi jangan mengira karena materi gitu. Saya miris sekali mendengar orang-orang berbicara seperti itu. Mereka itu kadang-kadang berpikir semua bisa dijangkau dengan materi. Betul nggak Bang? Siap. Jadi itu aja sih Bang. Saya sampaikan buat yang lain juga. Jangan berpikiran cetek, jangan berpikiran dangkal lah. Ya, harusnya itu, harus itu. Iya. Contoh saya gitu kan, saya bisa meninggalkan pekerjaan saya yang istilahnya satu-satunya pekerjaan saya yang saya anggap tetap. Tapi saya mengikuti jalan Kristus bisa saya. Iya. Jadi kalau yang saya rasakan sekarang ini, kita di jalan Kristus ini bukan karena perubahan materi, tapi perubahan kekuatan iman kita bertambah apa enggak gitu. Betul nggak Bang? Betul, betul, betul. Ya kalau dia masih menghina orang, masih emosi, masih suka menyakitin orang, ya berarti dia belum nyampe di situ. Amin. Itu aja sih Bang. Oke, siap abangku, Bang JJ. Terima kasih banyak. Yuk. Oke, thank you, thank you, thank you. Siap Letang, silakan. Letang. Aduh. Shalom Bang, abangku, saudaraku, Bang JDP. Kambing udah susah, udah pada tidur apa kambing ini? Salam. Shalom abangku. Wah, baru bangun atau baru mau tidur ini? Salam. Saudaraku Mas Pendi. Bikin Indomie kali dia tuh Bang. Seperti Saya lihat ada live tadi ya, gimana? ada yang bikin Ya gimana Indomie. kabarnya semua? Baik Bang, baik, baik. Ini kita nunggu Letang dulu nih. Gimana nih? Tidurnya nih? Ya. Lanjutlah, Pak Tang dulu, Pak Tang. Pak Tang, tapi belum ada dia. Nggak ada lagi yang minta di bawah Bang. Karena udah habis mungkin kambing-kambingnya. Udah kita cukur bulu tadi semuanya kan. Iya, saya tadi ngikutin live itu beberapa ya. Murtad karena materi.
itu terus yang dikatakan orang ini kan. Sekarang saya mau bertanya dulu, khususnya buat Bang Nabirong ya. Bang Nabirong Kristen dari lahir kan? Iya, Bang. Nah, apakah Bang Nabirong pernah melihat di gereja itu kalau ada orang dari Islam masuk Kristen dikasih uang, dikasih gaji per bulan, dikasih materi ini segala macam gitu ya? Pernah nggak Bang Nabirong lihat gitu? Pertama gini, dulu saya kan GKPI, Bang. Di Siantar ya, kadang KKBP. Tidak ada lah yang seperti itu. Mungkin jarang juga lah yang murtadin ini masuk ke gereja-gereja kesukuan ya. Iya. Ya kan? Oke. Setelah itu saya merantau, saya bergereja lah di gereja yang berbagai etnis. Ya. Nah, di situ pun saya lihat ada yang murtadin, ada, bahkan bapak angkat saya itu murtadin, Pak. Saya tinggal di rumah bapak angkat saya itu dan saya bertobat di sana, hitungannya saya benar-benar mengenal Tuhan itu di situ. Selama 7 tahun saya tinggal di situ. Iya. Tidak ada, Pak. Bahkan kami makan pun kadang-kadang pas-pasan. Padahal dia sudah pengerja, Pak, pemain musik, karena dia basicnya memang pemain musik di kafe ya, di bar ya, dulu di Australia sama di Jakarta gitu. Jadi saya benar-benar saya lihat memang nggak punya uang. Tidak ada itu, boleh dibilang dia hanya memang diberikan persembahan kasih, iya, karena dia bermain musik ya. Itu biaya transport itu sangat wajar sekali. Tetapi sebelum dia pelayanan itu tidak ada, Pak. Ya. Bahkan ini sekalian kesaksian juga sedikit ya. Bahkan waktu itu kami kan dia punya anak laki itu ada 3 anak laki yang seumuran saya, 4 ya, 4 seumuran saya, itu anak nomor 3. Nah, jadi kami ikut aku di situ adalah kami laki 5 orang dan anak perempuan ada 3, yang kecil 1. Jadi ada 8 orang anaknya di sana. Makan itu pas-pasan, Bang. Nah, beberapa lama waktu itu saya juga belum kerja waktu itu ya, tapi saya ditampung tetap di sana. Itulah karena kasihnya mereka. Jadi kita masak tetap, tetapi lupa seminggu nggak pernah beli beras. Biasanya beli, lupa gitu, kayak lupa aja, masak aja gitu. Sampai suatu saat tuh ada Pak Haji sebelah itu memberikan beras sekarung. Baru kita ngeh kalau ternyata seharusnya beras kita udah habis dari kapan-kapan tahu. Udah seminggu harusnya jatah beras itu udah habis. Diingat-ingat lagi kapan terakhir beli beras dan berapa banyak. Harusnya kita udah beli beras 2 atau 3 kali. Tetapi nggak habis-habis, Pak. Nah, itu satu mujizat yang ada yang kita alamin sendiri gitu ya di rumah. Tanpa sadar kita ternyata beras itu ada terus. Tanpa kita sadari, masak aja gitu. Mama itu masak aja. Gitu. Ya, nah setelah diberikan itu kita baru ngeh. Loh, iya, kita terakhir kapan beli beras? Loh, kok kita selalu masih ada? Harusnya udah habis. Dari hitungan itu udah pasti habis, Bang. Gitu. Ibarat kalau kita beli sekarang itu harusnya udah habis. Ya kan? Nah, saya melihat satu mujizat. Oh iya, ternyata gitu. Dan itu belum pernah saya alami sebelumnya. Artinya ngelihat hal yang seperti itu tidak. Tetapi saya merasakannya juga. Kembali kepada yang Abang bilang tadi. Itulah, Bang. Hidupnya pun tidak ada berlebihan. Hidupnya pun tidak ada seperti yang diceritakan orang lain. Tidak, Pak. Bahkan Papa itu kekurangan sekali. Tetapi di dalam kekurangannya pun, dia masih bisa menampung saya, Pak. Yang dia orang Jawa, istrinya Manado, saya orang Batak. Ada juga anak angkatnya satu lagi yang bertobat, orang Padang, menjadi anak Tuhan. Bertobat juga. Orang Padang asli. Bertobat. Nah, bergabunglah kami di sana. Makin banyaklah orang di sana. Dengan hanya persembahan kasih yang kalau diberikan sekali seminggu kalau datang main musik. Seperti itu aja. Berapalah persembahan kasih gereja, Pak, untuk menghidupi orang sebanyak itu?
saya rasa tidak akan cukup. Iya. Seperti itu. Jadi tidak ada seperti yang dia bilang, oh dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini. Ah, nggak ada itu. Saya tidak pernah menemukan itu selama saya jadi Kristen. Betul. Nah, saya pun sama. Saya ketika saya masuk Kristen, saya ndak ada dibikin pestanya gitu, ndak ada di apa, potong kambing, potong apa, pesta terus dirayakan gitu, ndak ada. Waktu saya pertama terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, malah saya yang kerjanya bagus, malah saya yang agak lumayan jadi miskin setelah masuk Kristen awal-awal dulu, jadi susah, kadang makan tak makan, puasa terpaksa gitu ya. Nah, berbanding terbalik karena saya dulu pernah melihat ya, ada di masjid kita itu orang mualaf itu disambut loh, dibikin pestanya, potong apa gitu, jemaah semua hadir, kasih apa namanya, hadiah-hadiah, terus ada pestanya gitu, orang itu nyambut, minum-minum, makan-makan gitu ya. Dan itu saya lihat sering gitu, sering ada dibuat begitu. Waktu saya masuk Kristen, saya tidak pernah dapat malah yang begitu-begituan. Tiap bulan malah ya seringlah bertahun-tahun 1.000 perak pun tak ada uang di kantong pada masa-masa dulu ya. Dan saya juga bercerita juga dengan saudara saya Effendi Usman, dia pun lama sekali melarat gitu. Bahkan saking saya pernah susahnya ya awal-awal masuk Kristen, ndak ada beras, ndak ada apa, itu cabai lah diambil belakang rumah itu ya, cabai saya taruh air panas, itulah saya minum supaya agak kenyang sedikit. Pernah saya lakukan hal seperti itu, bahkan apa namanya ya, makan jengkol aja sama pete gitu pernah, karena memang keluarga dulu awal-awal ya menolak juga gitu ya, kurang diterima lah kan gitu ya. Makanya saya cukup aneh sekali ya kalau orang yang bilang-bilang begitu, apa dites dulu ya sama mereka, dites gitu. Dari mana mereka dapat cerita begitu, sementara mereka sendiri yang bikin-bikin begitu sebenarnya. Kan kita saya beberapa kali juga dapat orang mualaf ya, akhirnya kembali lagi kepada Yesus. Dia bilang iya kok, memang kita dapat tiap bulan katanya, karena memang kita disantunin katanya. Nah di Kristen itu tak ada begitu. Itu terbukti kan Bang, ada surat itu kan, surat mualaf itu kan. Iya ada. Jadi tuduhan fitnah itu kadang-kadang kok bisa dipercaya, padahal itu bohong besar ya. Kasihan juga kita orang yang percaya hal-hal begitu, dan itu terus disampaikan bahwa kita itu murtad karena ekonomi. Saya percaya saudara saya Effendi Usman ini tidak susah-susah banget dulunya, tetapi saya melihat ada beberapa foto-foto dia itu di pedalaman-pedalaman, hidup susah, pakaiannya pencompang-camping gitu ya, ketika awal-awal dulu percaya Tuhan. Nah, saya pun ngerasakan gitu, saya dulu kerja bagus gitu ya, lumayan lah, tetapi saya yang berada ini jadi miskin gitu ya, secara ekonomi lah, jalan kaki kemana, sepeda motor pun sampai tak ada, semuanya tak ada. Memang benar-benar dimurnikan Tuhan gitu. Sedih lah kalau mau diceritakan. Tetapi kok bisa fitnah-fitnah begitu disampaikan, dilontarkan dan dipercaya oleh orang-orang ini. Nah, menanggapi tadi ada Pak Silalahi tadi ya, saya bukan mau membantah, tetapi memang dikatakan memang Aceh baik, toleransi ya, saya pun pernah dulu di Aceh pelayaran ya. Tetapi kalau untuk murtad, nah di situ mereka tidak bisa toleransi karena memang itu ada undang-undangnya ya. Kalau orang murtad itu kalau nggak dipenjara, dicambuk gitu. Ada itu, cari saja di Google hukum murtad di Aceh gitu, maka akan muncul itu undang-undang tahun 2015 tentang peraturan kalau orang Aceh murtad itu kena pidana. Itulah yang membuat kadang-kadang banyak orang Aceh itu mengalami kecaman-kecaman gitu loh. Padahal sebenarnya kan kalau pikir apa salahnya gitu loh. Seperti kata Effendi Usman tadi bahwa ya narkoba orang apa semua kok tidak dikecam seperti itu gitu. Coba orang korupsi itu kalian datangi setiap hari.
Tuh loh, datangi terus Bikin ngomongin kayak malu gitu. gitu, bilang bikin Halal malu kau, darahmu. bikin malu kau, halal darahmu, bikin malu kau gitu kan. Keluar kau dari sini gitu kan. Iya. Nah, orang Aceh hanya sekedar masuk Kristen, tidak mengkorupsi uang rakyat, tidak melakukan kejahatan, tidak jual narkoba, tidak merampok, tidak apa. Kenapa didatangi terus, diapain terus gitu loh. Nah, cobalah belajar kepada daerah-daerah Kristen, selalu saya katakan ya. Orang Batak itu pun ada mereka pakai Batak Muslim gitu kan. Apa pernah di demo sama orang Batak Kristen? Tak pernah saya lihat. Nggak ada. Jangan kalian pakai itu Islam itu. Batak makan babi kata. Iya. Manado pun ada, pernah saya lihat di Facebook itu. Komunitas Manado Muslim gitu kan. Nah, Iya. pakai Muslim dia udah jelas orang Manado Kristen. Demikian juga Papua. Ada tuh saya lihat juga di grup Facebook komunitas Papua Muslim. Kenapa orang Kristen Papua tidak mengamuk, tidak mendatangi terus Papua Muslim ini? Hehehe, halal darahmu dalam Indonesia kau pakai. Kalau kamu sudah keluar dari Kristen, berarti kamu tak orang Papua. Kamu dipidana. Kenapa tak begitu? Sebenarnya karena emosi mereka. Jadi mereka tidak mampu mengendalikan diri mereka karena baper. Mereka jadi panas melihat dengan nama ada Aceh-Acehnya ini. Sebenarnya kan mereka sudah melanggar HAM sebenarnya ya. Iya. Melarang orang memilih kehendak pilihan terhadap kepercayaan. Sementara kan orang memilih kepercayaan itu dilindungi undang-undang loh. Pasal 29 ayat 2 bahwa rakyat Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih agama. Iya. Nah, kepercayaannya masing-masing. Begitu. Jadi datang mereka masuk ngamuk ini segala macam, halal darah. Nah, coba kalian ngomong sama inilah orang-orang korupsi itu, coba datangi setiap hari itu orang korupsi. Lihat di Google, ketik saja berapa kasus korupsi di Aceh itu. Sebenarnya seperti dikatakan tadi, Aceh itu indah, bagus tempatnya, tetapi ya mohon maaf ini ya, saya bukan mau apa gitu. Tetapi wisatawan takut datang ke sana. Wisatawan mancanegara kan gitu ya. Karena orang berpikiran negatif karena ada perlakuan hal-hal seperti itu gitu. Nah, begitulah saudaraku yang terkasih semua. Ya, siap. Lalu ada lagi yang mengatakan begini, Bang. Wah, Pendi itu bukan orang Aceh asli apa segala. Itu saya harus cari karena banyak filenya ya, rekamannya. Saya harus cari orang-orang yang benar-benar kenal Bang Pendi dan temennya, teman main bola, teman di pesantren, teman di ini. Saya mau kumpulkan itu semua. Cuman saya harus video satu-satu, saya harus tontonin semua tuh. Saya janji Bang Pendi nanti itu saya akan kumpulkan, saya akan bikin jadi satu video. Ya, satu video. Ada video mamanya Bang Pendi ini apa? Nangis. Iya, itu sengaja mereka itu kan. Kita nggak mau yang itu, tidak mau. Kita supaya orang-orang di bawah ini yang selalu menuduh itu, ya kan? Menuduh-nuduh, oh dia bukan orang ini, dia bukan orang ini. Aku mau kumpulkan itu kan, teman-temannya sering naik tuh, ada tuh yang naik, kenal gitu. Open cam dulu kau, apa kabarmu? Gimana si Anu? Akhirnya ngobrol lah teman lama. Itu sebagai bukti kalau dia memang asli orang sana. Asli ini, dan mereka tidak ada yang marah sama Bang Pendi. Gitu. Nah, kalau dibilang Bang Pendi karena susah, orang-orang itu adalah saksi bagaimana mereka makan sama Bang Pendi, mereka bagaimana bersenang-senang dengan Bang Pendi, mereka cerita kok. Jadi bukan karena kesusahan juga, gitu loh. Jadi mereka ini hanya membangun kebohongan-kebohongan, ya, untuk mendiskreditkan, menjatuhkan. Ternyata tidak mempan, tidak mampu. Nah, mereka coba serang dari nama, tidak mampu, gitu. Kebencian mereka bangun gitu, dengan cara apapun mereka coba halalkan, gitu. Baik dengan cara dusta mereka halalkan itu. Betul. Heran juga kita. Kapan ya berubahnya bisa seperti itu? Memang iya sih. Kalau kita lihat
Gini Bang Nabirong ya, kalau kita lihat ya, di berbagai negara pun ya memang cara pola pikir mereka ini memang begini, karena mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus ya. Cara pikir mereka begitu. Kita lihatlah Afghanistan, Pakistan yang menerapkan hukum-hukum syariah ini ya, cenderung apa namanya, Barbar. melanggar HAM gitu. Barbar. Iya, cenderung itu. Sebutlah seperti Suriah gitu kan. Suriah itu kan dulu sebelum jadi negara Islam itu kan dulu Kristen. Kristen. Iya, Suriah itu Kristen. Begitu di situ mayoritas Islam, wah perang terus Hancur kan? hancur. Iran lah dulu ya. Dulu kan Persia itu ya. Bagaimana kuatnya Persia dulu dihormati, setelah sekarang dikuasai. Ya jadi begitu kan kita lihat. Nah, jadi Betul. memang kadang-kadang heran kita, kenapa begitu ya? Kalau ada mualaf mereka, sambut, pestakan, apa segala macam. Tetapi kok lihat orang murtad gitu, kok bisa kepanasan gitu, kok bisa nangis gitu, se-emosi-emosinya gitu. Kenapa mereka suka sekali ketidakadilannya, suka ketidakseimbangan gitu? Ya seharusnya kan kalau orang yang punya pikiran cerdas, ya udahlah, ada mualaf, toh juga kita ada mualaf kok. Ya ada orang, biarinlah kan gitu ya. Oh iya. Harus adil dong, namanya beragama ini harus adil. Masa ya Tuhan itu, Tuhan yang benar itu, saya rasa tidak mungkin melakukan hukum-hukum ketidakadilan ya. Hukum-hukum yang tidak seimbang. Saya rasa itu bukan Tuhan yang benar begitu. Jadi itulah Bang, patokan yang perlu kita telaah sebenarnya sebagai manusia sosial dulu ya, kita lihat. Kita bisa lihat ternyata di mana ada kebenaran itu. Apakah hal-hal yang mereka lakukan ini sebenarnya itu termasuk salah satu kebenaran? Apakah Tuhan yang benar itu memerintahkan hal yang seperti itu? Kan itu yang harusnya kita lihat. Iya, betul. Gitu. Baru kita bisa membandingkan perilaku-perilaku gitu ya, dari kebanyakan gitu ya. Betul. Ketika ini kebanyakan orang seperti ini dan mayoritas di sini, bagaimana perilaku mereka? Ketika mereka di tempat yang mereka, ketika mereka menjadi minoritas, bagaimana perilakunya orang mayoritas di sana? Itu harus dibandingkan, gitu ya. Supaya kita bisa membandingkan sebenarnya apakah ini hanya oknum atau memang sudah menjadi skala besar deh gitu. Di mana salahnya? Sih, tapi oknumnya banyak. Iya, oknumnya satu kelurahan, satu kabupaten gitu kan. Iya kan? Iya. Nah, dari manalah kita harus berpatokan sebenarnya, daripada pengajaran itu yang sebenarnya yang harus kita perhatikan. Kalau kita berpatokan pada perilaku orangnya, kenapa itu bisa terjadi? Kan seperti itu. Nah, lalu kalau kita lari pun, contohnya gini Bang, mungkin dulu kan mereka ini berpikir gini, wah karena makan babi itu bisa sifatnya juga kayak babi gitu kan. Mereka menganggap apa yang kita makan kita bisa menjadi seperti itu. Menurut saya tidak juga. Kita banyak rata-rata orang Indonesia banyak makan ikan dan ayam. Kenapa nggak pada berenang? Sementara yang mereka gunakan, yang mereka pakai hasil dari karya tangan orang pemakan babi. Betul. Lalu mereka makan ayam, kenapa nggak matok-matokin? Kenapa nggak berak sembarangan? Iya kan? Nah itu yang mereka harusnya sadar. Tidak ada perilaku apa yang kita makan itu terjadi kepada kita, tidak. Betul. Nggak ada sangkut pautnya itu. Betul. Iya, karena ya kalau kita lihat ya, menurut sejarah pun apa namanya itu ya, peraih Nobel, orang-orang cerdas itu ya yang makan babinya. Nah, kedua Yahudi, malah ya nomor paling bawah itu ya mereka gitu loh. Nggak ada hasil karya sejarah yang mereka bisa lakukan. Nah, gitu loh.
Memang heran kita, malah ateis malah nomor 3 itu saya lihat. Pertama Kristen, kedua Yahudi, ketiga ateis, keempat Buddha, kelima entah agama apa itu, baru paling ndak ada pengaruhnya mereka gitu. Tuh, Karena perkembangan ateis dunia ini. Bang, itu pemikir Bang. Hmm. Dia kenapa dia jadi ateis? Karena dia berpikir, wah ini nggak logis nih, ini nggak logis nih. Dia ke sana, dia kemari, dia ke sana kemari, nggak masuk dalam pikirannya. Dan itu orang yang berpikir, dia tidak manut-manut saja, betul tidak? Kenapa dia jadi ateis? Karena dia berani mengambil satu keputusan yang tidak biasa. Hmm. Nah, Contohlah kayak begini tadi, ada yang masuk tadi itu kan, hmm. ngomong pula lagi dia tadi, saya selalu ketemu Kristen tak bermoral katanya kayak gitu tadi. Sementara yang masuk ke sini semua ngomong kotor. Iya, dia bilang yang mana yang tidak bermoral? Itu cuman memframing, cuman membuat seperti itu. Padahal kalau orang yang nonton tiap hari di sini tidak pernah ada kata kotor dari kita. Enggak. Dari mereka semuanya. Kok susah sadar gitu loh, heran kita kenapa ya. Seharusnya kan orang semakin beragama, semakin berakhlak. Semakin beragama, semakin penuh kebaikan, semakin penuh kasih gini. Kok makin beragama, kok makin barbar gitu loh. Apa begitu ajaran Tuhan yang benar? Makanya saya selalu katakan deh, cara satu-satunya untuk keluar dari hal kebarbaran ini ya harus murtad sih memang. Iya. Tidak ada cara lain. Memang dulu pun kita nggak tahu juga kenapa kok bisa orang mengasihi musuh ya. Bingung kita dulu. Kenapa orang bisa mengampuni gitu? Bingung kita dulu. Karena kita selalu emosian, marah gitu. Tapi ketika kita kenal Tuhan dan keluar dari kungkungan tersebut, akhirnya kita dibentuk sendiri. Kita pun bisa berkata, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Nah ini menarik nih saudaraku Bang JDP. Menarik nih. Bagaimana lah dulu, coba lo abang ceritakan dulu pola pikir abang yang dulu tentang mengasihi musuh dan setelah abang menerima Kristus itu bagaimana cara berpikir abang tentang mengasihi musuh. Nah ini menarik nih Bang. Boleh Bang, abang ceritakan dulu secara pribadinya abang ya, gitu loh. Silakan Bang. Iya, saya pun dulu ya orang yang getol sekali juga bela agama ya. Saya gampang sekali panas gitu kalau lihat orang murtad. Jadi zaman saya dulu itu saya mendengar ya, Yusuf Roni murtad katanya gitu ya. Saya rasa-rasa nggak terima gitu. Apa iya ada seorang kiai murtad gitu kan? Nah saya dengan teman-teman pesantren itu, gitu, kok bisa? Nggak mungkin. Lalu datang teman saya satu pesantren ngomong gini, oh Cina itu katanya. Oh iya Cina. Lalu ada teman yang menyelidiki gitu kan, ternyata betul Yusuf Roni ini asli orang Palembang, memang punya pesantren gitu dan murtad gitu. Kita rasanya kok, kok bisa hidup orang ini ya gitu, rasa perasaan kita, emosi kita, padahal kita bukan orang Palembang gitu ya, kita di Bangkinang waktu itu kok kita merasa marah gitu. Nah, saya pernah juga dulu ya, hampir lah mengapa orang Kristen itu karena menyinggung nabi saya dulu gitu ya, nabi saya, karena ada orang Batak gitu ya. Itu emosi saya kok meluap-luap gitu. Padahal saya sebenarnya adalah seorang yang penakut ya, nggak berani memukul orang, jarang berantem lah gitu ya. Tetapi ketika itu saya kok meluap-luap marah gitu ya. Nah, ternyata guru ngaji saya pernah ngomong begini ya. Kalau kita setaat-taatnya kita umat muslim ini, kata guru ngaji saya, kita pasti akan mengalami namanya siksa kubur dan sirotol mustaqim. Nah, rambut dibelah 7. Jadi ada satu yang
istimewa, tidak akan siksa kubur dan Siratal Mustaqim, yaitu syahid, mati syahid bila agama gitu ya. Nah itu langsung ekspres dia, langsung auto surga gitu ya. Kalau kita bela agama itu langsung ekspres itu. Nah saya jadi teringat pada masa itu ya, gitu ya, teringat, rajin pun kita tetap juga ini siksa kubur, ini pun tetap Siratal Mustaqim. Nah, jadi kata guru ngaji saya, kita tetap masuk neraka tapi dibakar sebanyak dosa kita, lalu masuk surga lagi, cucikan. Padahal neraka itu, saya dulu punya buku-bukunya itu ya, buku-buku neraka itu, kalau kita ini disiksa, ditusuk dari bawah gitu ya, terus hewan yang kita bunuh itu nanti jadi besar di neraka, itulah yang menyiksa kita bunuh belalang gitu ya, belalang itu akan datang kakinya besar kali, ada gambar-gambarnya dulu masih hitam putih gitu kan. Saya sampai ketakutan gitu ya. Dongeng apa itu? Lidah kita gitu, kalau kita menggosip lidah kita panjang terus diguntingi, tidak bisa habis gitu. Ih ngeris. Jangankan sebentar ya, jangankan apa namanya dibilang akan mendatangi neraka, tetapi habis itu masuk ke surga sebanyak dosa kita. Jadi saya sedikit pun tak pengen masuk neraka gitu, saking ngerinya penyiksaan itu. Kita dianiaya kalau kita umpamanya berzina gitu ya, pidong kita dipotongi, panjang lagi dipotong, panjang lagi dipotong gitu ya. Gitu memang iya, dicucuk pakai tombak gitu ya. Saya sampai takut lah dulu ya, takut saya, janganlah sampai ya Allah saya masuk neraka ya Allah gitu ya. Malam-malam saya berzikir-zikir, saya sampai jam neraka gitu. Nah, mendengar pencerahan dari guru ngaji saya ini, ya orang yang tidak langsung, orang yang langsung auto surga itu ya mati syahid gitu, bela agama. Jadi itulah yang kalau kita lihat ya, kadang-kadang kan ada preman gitu ya ngomong begini. Meskipun saya preman, saya tidak sholat, saya tidak ngerti agama, tetapi jangan coba-coba ejek agamaku. Saya akan siap mati, saya akan siap begono katanya. Kadang kita pikir ya, kok bangga dia ya. Seharusnya kan yang diutamakan pertobatan dulu ya. Bertobatlah dari premannya, dari copet-copet jambret-jambretnya, dari kepremanannya, barulah bela agama. Kan seharusnya begini kan. Tetapi banyak yang memuji, wah mantap Pak preman katanya, hebat, memang harus begitu katanya. Jadi dari situlah saya mengambil kesimpulan, ternyata karena kita merasa kita akan masuk neraka itu ya, sehingga kita pengen ekspres langsung ke surga, sehingga kita harus lakukan bela-bela agama begitu. Jadi itulah yang dilakukan mereka, makanya sikit-sikit ancam Effendi Usman, ancam ini. Jadi mereka percaya dengan melakukan begitu akan dapat pahala. Gitu, lakukan ini akan dapat pahala. Jadi pahalanya besar, jadi mereka berharap langsung auto surga gitu ya, auto surga tanpa mengalami siksa kubur. Jadi waktu saya dengar itu ya pencerahan dari guru ngaji saya dulu, nah saya emosi lah nengok orang yang mengejek Nabi saya ini kan. Saya pikir inilah saatnya saya nggak takut lagi masuk neraka, langsung ke surga ini gitu ya. Nah saya ngamuk, saya datangi orangnya gitu ya. Jadi dia pernah ibadahnya pun saya ganggu gitu kan, karena kesempatan besar gitu ya. Dan puji Tuhan lah waktu itu Keplor ya, kepala lorong kami itu, sama mama saya juga menasihati saya. Mama saya kan orangnya toleransi ya, tak boleh kamu begitu-begitu katanya. Mama saya ini orangnya sangat kuat sekali toleransinya. Saya pun dimarah-marahin waktu itu, saya masih muda gitu, udah seemosi itu. Akhirnya nggak jadilah tak saya apa-apain gitu kan, karena mama saya pun udah marah sekali, tahu dia. Akhirnya berhentilah kejadian itu. Dan setelah saya jadi Kristen ini, saya jadi teringat ya, kok bisa saya dulu begitu ya. Nah, tanpa saya sadari melihat orang-orang yang begini ya, caci maki, hina-hina gini, kasihan ya gitu ya, kasihan mereka ini ya gitu. Kayak saya dulu saya pikir gitu, kasihan ya, kok saya mempunyai belas kasihan. Dulu kan kita nggak ada kasihan gitu, nggak ada kita kasihan, kita emosian gitu.
Kalau sekarang kita jadi kasihan gitu. Ih, kok bisa saya kasihannya? Ternyata kalau kita terima Yesus tanpa kita sadari ya, Roh Kudus itu sendiri yang membentuk kita, mengubahkan kehidupan kita. Jadi saya pun mengalami itu, saya diubahkan, dibentuk. Tanpa saya sadari saya bisa mengampuni orang yang membenci. Waktu itu saya diancam juga sama teman-teman sekolah saya kan. Kan konyol sekali kan, saya orang Batak. Memang saya tidak besar-besar di tanah Batak gitu. Saya besarnya di Riau ini. Bisa pula orang teman-teman Riau sini mengancam-ancam saya, kan lucu kan. Nah, saya orang jangan kamu pulang ke kampung saya ini, katanya di Riau tempat ke Bangkinang karena kamu sudah murtad, katanya kan. Aneh kan? Jangan persis juga kayak saudara saya Effendi Usman ini gitu. Jangan kamu pulang. Jadi memang saya ke sana itu sembunyi-sembunyi loh Pak Nabirong. Pernah saya ke situ kan. Iya, karena saya dilarang pulang ke situ. Gitu. Saya heran, saya bilang gini kan saya bukan orang suku Melayu sini, kenapa larang? Ya karena kau sudah jadi pada intinya karena kita keluarnya dari situ mereka benci. Bukan karena kesukuan, karena saya alami. Saya bukan orang suku situ, saya hanya perantau kok. Memang mulai dari SD saya di sana, mulai kelas 3 SD kan. Kenapa saya dilarang pulang? Sampai pernah loh, hampir ketahuan gitu kan, kita bikin apa reuni-reunian itu kan. Saya dilarang ikut reunian sama sekolah. Nah, kan aneh kan? Jadi sebenarnya karena kita murtad itunya, bukan karena kesukuan kita. Karena kita keluar dari agama itu yang membuat mereka marah. Makanya saya tak pergi ke sana. Pernah saya ke sana, saya beli jenggot palsu supaya jangan ketahuan karena udah rindu kan. Beli rambut palsu, jenggot palsu, dan saya datang ke sana hanya sekedar menikmati masa-masa kecil. Duduk saya di warung di situ kan, ya, lihat udah ada perubahan gitu. Saya lihat dulu masjid saya di situ, udah besar sekali sekarang masjid ini ya. Dulu ada kolam situ, kemana kolamnya? Cuman gitu-gitu aja gitu. Datang saya ke sana karena saya pernah datang diusir gitu. Gitulah Pak Nabirong. Iya. Oke, ada Bang Eho. Bang Eho. Shalom Bang Pendi, Bang Nabirong, sama Bang JDP. Selamat pagi. Salam. Ya, ini saya ingin menjelaskan soal pasal ini Bang. Bisa dibesari Bang. Nanti saya kalau cuman ngomong dikiranya modal congor. Ini saya ada file ya. Ini jelas di ayat, aduh nggak kelihatan pula ya. Pasal 4-nya itu soal status negara ya. Jadi semua hak ya, ini pasal 3 mengakus. Ya, kelihatan. Pasal 4 itu. Atas, Kelihatan ya. pasal 4-nya ya. Ya. Hak atas negara. Jadi gini ya. Buat teman-teman yang protes Bang Pendi itu memakai kata nama Aceh, itu nggak ada dasarnya. Karena setiap warga negara Indonesia itu berhak memakai status kewarganegaraan termasuk wilayah tempat dia lahir. Ya kalau Bang Pendi memang lahir besar di Aceh. Jadi dia punya hak yang sama setiap warga negara. Itu jangan salah ya teman-teman ya. Jadi nggak ada hak mereka sebenarnya gitu. Jadi orang yang mengatakan jangan pakai nama Aceh itu salah. Mereka berarti tidak mengenal undang-undang, tidak paham dengan undang-undang ya. Jadi selama Aceh masih menjadi bagian dari negara Indonesia, Bang Pendi itu berhak untuk menggunakan nama Aceh karena dia lahir dan besar di Aceh ya. Bukan cuma status kewarganegaranya sebagai warga negara Indonesia, tapi daerahnya juga dia punya hak untuk menyandang ya, karena memang dia benar lahir di Aceh gitu. Dan ada juga ya kalau masalah memeluk agama itu ada tertuang di Undang-Undang pasal 28E ayat 2. Itu ada ya Bang ya. Jadi teman-teman ini belajar dulu sebelum mengklaim sesuatu gitu loh, biar nggak ditertawain gitu loh. Jangan asal ngomong ini gitu. Itu kan jelas ya pasal 28E ayat 2. Hak atas kebebasan ya, meyakini kepercayaan, menyatakan ya pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jelas semua diatur undang-undang. Semua warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, termasuk menggunakan nama daerah kelahirannya. Nggak ada itu yang melarang-melarang, itu nggak ada. Jadi Bang Pendi tetap semangat Bang Pendi ya. Saya support selalu.
gitu. Jangan Nah, kalau mereka yang mengatakan itu jangan pakai nama Aceh, jangan pakai nama Aceh, mereka nggak tahu undang-undang itu, nggak tahu negara itu, mereka itu merasa tidak, dirinya paling benar tapi mereka konyol gitu. ya, tidak satu pun dari mereka yang pernah bisa memberikan alasan yang tepat untuk itu. Benar. Nggak ada. Saya bilang, makanya tadi kan saya kan sempat bilang gini, kalau kalian tidak senang, silakan ambil jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, silakan kalian berlandaskan hukum supaya kalian tidak sulit gitu. Daripada kalian koar-koar, teriak-teriak, ambil aja langkah hukum yang kalian mau ambil gitu. Iya, mereka yang bilang-bilang gitu kan nggak tahu undang-undang itu, mereka itu asal Iya. asal ceplos saja, asal ngomong aja gitu loh. Makanya tadi Bang Nabirong saya keluarkan ini ayat-ayat ini. Nanti kalau saya ngomong kan dikira modal congor iya. asumsi katanya kan. Nah, jadi saya bawa file itu. Udah jelas itu di pasal 28D ayat 4-nya kan, memiliki hak yang sama atas status warga negaranya termasuk daerah kelahiran. Nggak ada yang boleh larang itu. Gitu. Kayak saya Batak dari mana? Dari Toba, ya. Itu saya pakai mau di Sukabumi, mau di Jawa, Jakarta, wah, hak saya tetap itu loh. Walaupun tinggal saya udah di mana, saya punya daerah kelahiran, itu berhak saya menyandang itu gitu. Nggak ada yang bisa melarang itu. Semua sudah diatur undang-undang gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Simarmata, ini dipraktekkan nggak undang-undang ini? Ya sebutlah seperti yang jelas pasal 29 ayat 2 UUD itu kan udah jelas ayatnya di BBNKB, tapi tetap juga ada penutupan gereja yang sama kayak gini. Udah jelas ada undang-undangnya sah dan meyakinkan, tapi kok masih ada pembiaran pengancaman begitu kan. Contohnya kayak Cut Fitri itu kita lihat kan, sampai anaknya diambil gitu. Sedih kita nengoknya. Kalau itu dia Pak, itu kan mereka yang nggak mengerti Pak, asal ngomong, dia tidak mempelajari dulu gitu. Seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu kan, ya kita harus tahu juga peraturan negara di mana kita tinggal kan gitu. Ya kan, justru yang mengatakan ataupun yang melarang Bang Pendi menggunakan nama Aceh, inilah orang-orang pemecah belah NKRI sebenarnya, gitu. Iya betul. Iya, mereka yang merusak keutuhan NKRI itu. Karena nggak ada dasar mereka. Justru di undang-undang sendiri, undang-undang negara sendiri sudah menyatakan jelas di situ. Itu hak atas status kewarganegaraan gitu loh. Hak yang sama atas status kewarganegaraan, termasuk Bang Pendi menggunakan kata nama Aceh. Benar, karena dia lahir, ya Bang Pendi lahir di Aceh. Gitu. Jadi dia menggunakan kata Aceh itu hak dia, hak yang sama bagi semua warga negara Indonesia, termasuk saya menggunakan nama Batak, suku saya ya hak saya, karena memang suku saya suku Batak, daerah kelahiran saya ya saya gunakan, ya hak saya gitu. Tanah leluhur saya di Toba ya itu hak saya gunakan, nggak ada yang bisa melarang itu semua gitu. Sama dengan Bang Pendi, dia cinta daerah kelahirannya, dia tetap pakai nama Aceh. Hak Bang Pendi, nggak ada yang bisa melarang. Sekalipun status murtad, itu nggak ada hubungannya gitu. Karena kalau kita berbicara undang-undang itu status negara, ya nggak ada yang bisa melarang, gitu. Biar mereka paham gitu Pak. Karena selama ini saya kan sering ikuti Bang Pendi ya di Kombalnya gitu. Sampai saat ini saya berbicara di sini masih juga ada yang mempermasalahkan nama Aceh ini. Kadang saya bingung ya. Kecuali Aceh bukan bagian dari iya Bang. Kecuali Aceh bukan bagian dari Indonesia, bisa gitu. Ini kan Aceh masih bagian dari Indonesia. Itu loh. Jadi nggak ada hak mereka untuk melarang menggunakan kata Aceh gitu. Nggak ada. Tapi memang ada perdanya, Amang Simarmata. Perdanya benar Pak, itu memang ada kan dengan tiga daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa ya, Yogyakarta, Jakarta, ya, dan Aceh. Namun Aceh kan masih bagian dari Indonesia, masih harus menggunakan undang-undang negara Indonesia, gitu Pak. Ya, satu undang-undang itu tidak bisa bertabrak. Satu peraturan
di bawahnya undang-undang dasar itu tidak bisa bertabrakan dengan undang-undang tertinggi di atasnya. Itu aturan pembuatan undang-undang menurut undang-undang nomor 5 ya kalau tidak salah ya. Iya, Saya benar gitu. Saya takutnya ya kalau mereka terus melakukan begini-begini, ada daerah-daerah Kristen jadi terpancing. Oh, kalau gitu kita bikin juga lah kayak gitu. Kalau ada Islam kita Justru larang itu juga. tadi, justru itu tadi, Terpancing kan Pak. daerah-daerah Kristen jadinya ngikutin Ha-ha. mereka. Justru itulah saya katakan tadi kan, justru orang-orang seperti inilah bibit-bibit pemecah Nih, NKRI. nih, gitu. nih, coba itu dibilang Aceh otonomi khusus bos, jangan asal jeplak. Seekonomi khusus itu di bidang apa? Itu yang perlu diperhatikan. Kekhususan Aceh itu di bidang mana? Dan tidak satu pun aturan-aturan pemerintahan daerah itu yang bisa bertabrakan dengan undang-undang yang di atasnya. Tidak satu pun, itu jelas, itu undang-undang nomor 5 itu. Tidak bisa. Jadi kalau mau bikin undang-undang tidak akan bisa bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau dibilang oh Aceh ekonomi khusus atau apakah daerah khusus, tetap undang-undangnya harus menurut kepada undang-undang dasar. Tidak bisa bertabrakan. Kalau bertabrakan dituntut di MK itu pasti dicoret. Artinya harus membuat lagi yang baru. Seperti itu. Iya. Yang tertinggi itu undang-undang negara, undang-undang dasar negara, itulah undang-undang tertinggi. Sekalipun ada daerah ya, kalau di Indonesia ada 3 ya yang diberi hak wewenang khusus ya, itu yang saya sebutkan tadi, Yogyakarta, Jakarta, dan Aceh. Namun bukan berarti dia bisa mengesampingkan undang-undang dasar negara, nggak boleh. Tetap undang-undang dasar negara itu yang tertinggi gitu. Iya. Betul. Ya, kadang mereka karena nggak paham aja bang undang-undang dasar negara itu, jadi mereka asal ngomong aja. Ya. Ini pun Jakarta ini pun nanti kalau umpamanya seandainya nanti ibu kota negara pindah ke Kalimantan, status keistimewaan Jakarta mungkin dicabut, udah nggak ibu kota lagi kan. Dia memiliki status istimewanya kan karena dia ibu kota negara. Segitu pindah ke Kalimantan maka dicabut, itu akan dipindahkan ke Kalimantan. Gitu. Kalau Jogja kan istimewanya karena dia masih berbentuk kerajaan, dia masih diberikan hak ya, masih diberikan pemerintahan kerajaan, tapi tetap ya di bawah kendali undang-undang negara gitu, nggak boleh sendiri di undang-undang sendiri, mereka tetap menggunakan undang-undang negara. Begitu juga di Aceh, tetap harus menggunakan undang-undang negara karena itu dasar undang-undang dan undang-undang peraturan yang tertinggi di negara. Sekalipun ada keistimewaan khusus diberikan kepada daerah-daerah tersebut gitu. Iya. Iya. Mereka nggak ngerti sih. Iya, mereka ini sebenarnya bibit-bibit pemecah belah ini. Makanya Sabah itu ya, daerah Malaysia, daerah Kristen di Malaysia itu udah nggak tahan lagi begitu karena apa ya? Contoh kayak keluhan mereka. Kalau ustadz katanya itu ada, saya dengar itu ya di video, Sabah itu minta merdeka, mereka demo dari Malaysia. Kalau ustadz menghina-hina agama kami itu dibiarkan, tetapi kalau kami menjawab dipidana katanya. Nah, bebas sebarkan syiar, habis itu apa? Tapi kalau kami memberitakan Injil dihalangi, mualaf sanjung-sanjung. Kalau orang murtad dipidana, tidak adil. Makanya mereka jadi minta merdeka gitu. Itu daerah apa itu, Sabah sama apa itu ya, 2 daerah Kristen di Malaysia itu ya. Karena begitu kan, karena ada oknum-oknum yang memang melakukan itu terus dibiarkan, padahal kerajaan Malaysia sendiri sebenarnya katanya tidak seperti itu sih katanya. Tapi karena banyaknya orang-orang yang memecah belah ini dibiarkan gitu ya, kayak mereka ini membawa itu yang lagi rame sekarang itu kan tentang yang keturunan itu bang. Habib ya. Iya, lagi rame itu kan, banyak itu yang di palsu-palsu. Mereka tidak sadar ya. Bahkan di apa namanya, di Arab saja tidak banyak orang yang
berani mengaku Habib. Justru Itulah yang jasa Belanda, Pak Nebirong. iya itu jasa Belanda untuk Makanya saya pernah bilang gini ya. Kata mereka glory gospel, Belanda bawa agama Kristen katanya. Kok banyak kali masjid peninggalan Belanda di Indonesia? Tahun 1945 sejarah membuktikan Kristen di Indonesia cuma 1%. betul. Dan jumlahnya tidak banyak gitu loh di Indonesia. Setelah Justru Indonesia itu mereka nggak tahu sejarah itu mereka nggak Iya. tahu sejarah Pak JDP. Aslinya pada zaman POC ya, POC itu kan gabungan ya, itu kan kamar dagang itu gabungan ya. Mereka itu menggunakan orang Yaman untuk membaca bela Nusantara pada saat itu Nusantara ya. Itu Habib loh. Kalau kita harus baca bersyukur sejarahnya, semuanya Islam. iya, Karena dengan kita jasa harus baca Belanda, sejarah. banyak Habib di Indonesia keturunan Nabi dirangkul. kan? Benar. Habib dari Yaman didatangkan mereka. Nggak Benar. usah Makanya jauh. Sangat peduli Belanda dengan keturunan Rasulullah. Siapa DN Aidit? Siapa DN Aidit? Ada yang tahu nggak siapa DN Aidit itu? Habib itu. Nah, Saya tahu itu. Iya. Kalau kita buka lagi Bang sejarah ya Nusantara zaman Majapahit, kenapa hancur Majapahit? Pertentangan apa yang terjadi di dalam tubuh Majapahit itu, kerajaan Majapahit? ya, Tahu nggak mereka? Kenapa hancur? ya mereka nggak tahu. Genosida yang terjadi pada zaman saat itu, kenapa banyak orang Jawa lari ke Bali. Bali? Bali, betul. Bali, Bang. Iya, Bali. Itu Iya, sampai sama sekarang Bukit Tengger. bahasa Bali, bahasa Mereka Bali ke kan gunung. ada bahasa Jawanya, karena memang Iya. banyak orang Jawa lari ke Bali. Kenapa itu? Itu di zaman kerajaan Majapahit itu. Dan Makanya genosida masih suku banyak Batak. Hindu-Hindu di Bali. Ya, genosida suku Batak. Iya, genosida suku Batak. Siapa yang membantai? Imam Bonjol. Ada Jadi- sejarahnya semua. Jadi sebenarnya orang Islam harus lebih banyak bersyukur kepada Belanda dibanding Kristen. Karena Kristen ini kebanyakan misionarisnya bukan Belanda, Jerman. Termasuk Tanah Batak itu misionarisnya Jerman, bukan Belanda. Iya, benar. Nias juga. Jerman. Nias juga. Banyak daerah-daerah itu Jerman, bukan Belanda. Belanda malah membawa keturunan Habib, keturunan Rasulullah. Lagian Malam- begini, iya. Bang. Masjid banyak sekali di peninggalan Belanda loh. Di Indonesia ini dibangun masjid. Sebelum Belanda masuk ke Indonesia, kekristenan di Barus itu sudah dimulai dari tahun 700. Iya. Ya kan? Kita anggaplah abad ke-8. Belum ada itu yang namanya Belanda belum ada, tetapi kekristenan udah ada di sana. Nah, ini yang mereka tidak paham, Betul. gitu. Nah, lalu Masa katanya Tanah Batak karena Belanda? Oh, sejak kapan no mention orang Belanda? itulah mereka nggak tahu. Yang penting bule pikirnya Belanda udah gitu. Nah, Karena mereka nggak tahu sejarah itu. iya benar-benar mereka nggak tahu sejarah. Bagaimana VOC itu mendukung perkembangan Islam di Jawa ini kan? Iya, betul. Untuk mengadu domba, sengaja membuat itu kan? Mereka nggak ngerti itu. Dan itu fakta loh, nggak bisa dibantah. Lah itu fakta sejarah, Pak. Bapak tahu bagaimana Jakarta? Bagaimana Jakarta itu habis? Iya. Fathahillah itu bagaimana? Orang menganggapnya pahlawan, bukan genocide itu. Iya. Makanya banyak kan sejarawan yang bilang nggak boleh sebenarnya Fathahillah itu tidak bisa dijadikan pahlawan. Iya. Imam Bonjol kan sebenarnya nggak setuju saya pahlawan itu. Lah kan banyak yang menurunkan itu dari pahlawan kan, nggak mau lagi kan? Ya Iya. udah dicabut statusnya itu. Udah dicabut kan? Iya, genocide. Termasuk Fathahillah itu harus diturunkan. Iya ya. Abang baca Fathahillah sejarah. baru tahu saya Fathahillah. Oh, abang lihat itu bagaimana dia mau ini Batavia itu. Itu harus, mereka tidak tahu, mereka tidak rajin membaca, mereka tidak tahu tentang itu. Itu harus banyak belajar untuk itu. Saya dulu kan karena dituduhi itunya mengikuti agama penjajah, agama Belanda kan. Jadi saya jadi keinginan kuat untuk mengetahui sejarah kekristenan di Indonesia ini.
ternyata misionaris paling banyak dari Kristen ini kebanyakan Jerman ternyata. Saya tengok-tengok gitu, Papua juga ada yang Jerman, Amerika gitu ya. Memang ada sih Belanda beberapa Portugis daerah. ada beberapa, Belanda ada Portugis. Iya. Tapi Jerman paling banyak loh, Jerman. Sementara Jerman tidak pernah menjajah Indonesia, Jerman. Iya, mereka kan cuman misionaris mereka itu. Jerman Iya. nggak menjajah Indonesia. Yang dimakan sama orang Batak di apa itu Amerika itu ya. Oh, sebelum Jerman. mention ya. Iya, orang Amerika kan. Amerika pun tak pernah menjajah Jerman. Indonesia. Jerman itu bukan Amerika. Jerman lah. Itu yang Jerman ya. yang Jerman. ya yang dimasak ya, dimakan dimasak ya. Dimasak sama orang Batak. Itu yang Oh, pertama. Jerman. Di Tarutung Iya. itu ya. Di Tarutung. Tapi ada, saya pernah baca buku misionaris Amerika, jasa misionaris Amerika di Tanah Batak. Itu siapa ya? Nggak ada ya? Ada sih Bang, apa itu cuman nggak begitu terkenal. Yang terkenal itu Jerman karena dia dimasak sama suku Batak. Itu yang pertama sebelum mention. Jadi makanya terkenal. Itulah misionaris yang dimakan orang Batak itu. Iya ya. Iya, dari situlah sejarah sampai sekarang ya ada ya, masih ada itu ungkapan bahwa orang Batak makan orang. Dari Inggris kan ada yang dari Inggris, yang kedua baru Jerman 2 orang Oh. dari Inggris ya. Tetapi Yang dari Inggris apa Jerman Bang yang dimakan? Inggris. Inggris ya. Inggris apa? Inggris ya. Iya. Cuman pusatnya itu kalau nggak salah di Amerika kan. Pusat ininya mereka gitu kan. Ya, cuman warga negara misionersnya orang Inggris. Iya. Ya, benar itu. Makanya saya dulu bingung, orang Batak sering ngomong gini, kalau Piala Dunia itu kan, mana yang kampung opung kita lah, Jerman katanya. Bingung saya dulu. Rupanya karena nomensen ini dibilang Jerman itu kampung opung kita. Iya. Iya benar. Jerman do dia wah katanya. Hutan opung tak katanya. Itu tapak tilasnya itulah yang sekarang apa di Tarutung itu apa namanya Salib kasih. Salib kasih itu Pak. Tempat dia berdoa di sana, tempat dia menunggu di sana. Sementara dia harus mau masuk dia juga bingung ya kan. Dia belajar bahasa Batak dan budaya di sana. Dia masuk melalui budaya Pak. Hebat juga nomensen itu ya. Ya dia Iya, belajar. karena begitu. dia belajar dari yang sebelumnya itu loh. Karena yang sebelumnya kan masuk memberitakan Injil tanpa mempelajari budaya. Makanya itu karena orang ini kan orang Eropa kan asing toh. Jadi menurut mereka itu orang asing itu karena warna kulitnya beda, bahasanya beda. Jadi makanya dimakan sama orang Batak. Dari situlah dia belajar kebudayaan Batak supaya bisa masuk berbaur untuk Iya. menyampaikan firman Tuhan itu. Dia belajar Nomensen dari ini. budaya. Benar. Mana lebih duluan nomensen dibanding masa perang Padri? Duluan Perang nomensen Padri. lah. Enggak, Duluan nomensen. Perang Padri. Perang Padri kan masih Nusantara. Enggak, maksudnya Bukan lah. peristiwanya perang Padri dulu atau datangkan nomensen atau Nomensen dulu lah. Masa Nomensen dulu, Bang? Bukannya Perang Padri Iya. dulu? Bukan lah. Loh. Kalau Nomensen tahun berapa ya? itu kan masih zaman POC Bang, Perang Padri. Nomensen ya masuknya udah zaman ini kan setelah apa Nusantara ini hancur kan? Oh iya, masih zaman Sisingamangaraja itu ya. Iya. Perang Padri itu zaman Sisingamangaraja ya. berarti Benar, iya benar. berarti Perang Padri dulu. zaman perang Padri orang Batak belum Kristen. Belum Kristen. Masih Parmalim, istilahnya Parmalim lah mereka gitu. Iya. Berarti hebat juga nomensen ini ya. Kan orang Batak di situ masih rasa-rasa trauma kan baru diperangi. Datang pula memberitakan Injil, apa enggak ngeri ancamannya itu. Itu tadi makanya kan yang sebelumnya dimasak mereka kan.
Iya ya. makan. Iya, kalau perang Padri duluan berarti di situ orang Batak masa-masa traumanya kelas tinggi itu karena mereka kan mau dimusnahkan dulu Islamisasi itu kan. Iya. Tapi gini ya, kalaulah Belanda dulu mengkristenisasi Indonesia, saya rasa Indonesia itu tidak mungkin cuman 1-2% Kristen. Udah jadi ini kita Mayoritas. mayoritas betul. Udah kayak ini apa negara apa itu yang Filipina udah jadi Filipina kita. Iya, betul. Nah, lalu kenapa bisa Islam jadi mayoritas, Bang? Di Jawa khususnya. Karena Belanda ya, kalau saya cek-cek gitu ya, dia bukan untuk menyebarkan Injil ke Indonesia ini misinya. Tidak itu juga. Kita harus Tidak itu lari juga ya. ke tahun 67 ketika pembuatan KTP itu. Oh, gimana? Jadi itu ada pencatatan untuk pembuatan KTP itu yang memasukkan agama itu di tahun 67 kalau tidak salah. Akhirnya dibuatlah itu agama itu kebanyakan siapapun orang-orangnya kan dulu kan orang nggak peduli dengan itu ya. Makanya banyak di Jawa itu KTP-nya doang yang Islam tetapi keyakinannya masih keyakinan lama lah kita sebutnya. Jawen ya. Jadi sebenarnya itu karena pembuatan dari pemerintah di tahun 67 kalau tidak salah itu ya. Saya kalau tidak salah di tahun 67 itu ya. Nah itu pembuatan KTP itu yang banyak pemerintah membuatnya mereka masuk jadi Islam semua. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi bukan karena keinginan dan bukan karena keturunan, bukan. Kalau ada yang membantah itu silakan coba bantah, nggak bisa itu terbantahkan. Gitu. Itu makanya bisa jadi mayoritas. Itu juga penyebabnya makanya Tionghoa banyak Kristen kan, jadi ke Kristen mereka. Iya, larinya ke situ. Gitu. Ya, dan dulu kan gini ya, pada zaman POC itu sengaja orang-orang Yaman ya, Habib-Habib itu digunakan itu untuk membaca belah, untuk melemahkan. Memang POC itu bukan menjajah kayak sekarang gitu ya, tapi mereka ini menguasai sumber alam Nusantara pada situ, ingin menguasai. Kebetulan kan saat itu kan Nusantara banyak kerajaan ya. Nah, untuk bisa menaklukkan raja-raja di Nusantara ini mereka mengadu domba dengan apa? Agama, Bang. Itu sejarahnya yang tertulis. Kita harus tahu itu. Gitu. Mereka banyak dari Yaman mereka bawa ke Indonesia. Iya. Itu. Ya, itu juga. Jadi kalau kenapa banyak orang Chinese di Batavia? Ada kota gitu ya. Di kota itu kan di Jakarta itu kan ada sampai hari ini kan masih orang Chinese di sana kan. Kenapa mereka ada di sana gitu di kota pelabuhan itu gitu? Karena memang Belanda mereka membawa orang-orang Chinese ini untuk menjadi berdagang untuk menyiapkan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Itu mereka di tempat. Jadi dulu itu sebenarnya kita itu di klaster, Pak. Ada Arabnya, ada Cinanya di bawah, gitu. Nah, Cina ini untuk pedagang-pedagang ini, Arab ini. Nah, persaingan antara Arab dan Cina ini pun sangat ketat dalam perdagangan. Kalau kita baca nanti sejarahnya itu tentang Batavia itu. Nah, nanti baru masuk, setelah itu baru nanti masuk yang Fathahilah itu. Nah, itu ketemu itu nanti, kalau kita baca itu. Gitu. Kejahatan sih sebenarnya itu. Iya. Sebenarnya Belanda itu udah benar, Pak. Udah benar gini, mereka berdagang di sini, mereka lihat ada kekurangan di sini, dia ajaklah orang Cina untuk dagang di sini. Dari Arab atau Yaman tuh untuk di sini. Tetapi karena keras kepalanya orang-orang kita ini dan sulit untuk itu, akhirnya mereka coba adu domba. Sebenarnya itu situasional. Sebenarnya awalnya bukan perencanaan mereka seperti itu, tidak. Karena situasi. Nah, di persaingan dagang, makanya persaingan dagang Arab dan Cina, nah itu ketat juga tuh di situ. Itu harus kita bisa lihat juga tuh, ya. Secara objektif tuh bagaimana persaingan dagang mereka gitu ya. Nah,
baru kita bisa lihat juga nanti mulai masuklah orang-orang ini kepada bupati-bupati. Apakah yang menjadi jahat itu Belandanya? Bukan. Ternyata yang menjadi jahat itu kita-kita sendiri juga, bupati-bupatinya. Contohnya yang rame kemarin itu tentang kerja paksa itu Pak, kerja Rodi yang pembuatan jalur yang mana itu? Yang Itu Jepang itu kayaknya Pak Pak bukan Nabiro, bukan kan? Belanda Pak, Belanda ya. Belanda. Nah, ternyata Belanda ini kan sudah terstruktur secara ekonomi dengan baik ya. Mereka punya tanda terima itu ya, bukti tanda terima pembayaran gaji itu ya. Dan itu sampai, cuman tidak sampai kepada orang-orang di bawah. Itu sampai hari ini masih banyak digunakan orang-orang ya Kak Bang. Dari atas dapat, sampai di bawah nggak nyampe. Nah itulah maka dikatakan yang dikatakan kerja paksa tidak ini. Kenapalah Indonesia tidak bisa menuntut Belanda tentang hal itu? Karena mereka punya bukti pembayaran, Pak. Rame itu. Mereka punya bukti pembayaran. Ternyata yang makan itu adalah orang-orang kita sendiri. Gitu. Ngerilah. Kalau kita Bisa mau begitu dibalik-balikkan fakta itu semua ya? ya mau nggak mau lah. Ya kayak ini aja dulu, apa itu Imam Bonjol. Saya ingat SD dulu belajar sejarahnya. Jauh beda. Saya belum mengetahui dulu waktu saya SD mengetahui gimana genosida suku Batak yang dilakukan beliau. Itu disembunyikan itu. Setelah saya pelajari di YouTube banyak itu, Pak. Itu diungkap mereka itu bagaimana terjadinya genosida yang dipimpin oleh Imam Bonjol itu sendiri. Kan masuknya dari selatan mereka. Makanya di selatan banyak Islam, orang Batak. Sama kayak saya waktu SD. Loh. Habis baterai ya. Nggak ada telepon kali itu dia. Oke gitu ya Bang ya, lanjut ya. Mungkin ada yang mau gantian. Nggak juga, udah jam segini juga. Ayolah kita bubar lah yuk. Bang Pendi. Bang Pendi tidak tidur itu. Dia tidur dia. Ayolah kita bubar lah yuk Oke lah Bang ya. Ya. Oke, thank you Bang. Tuhan berkati. Iya Bang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Tuhan berkati, Shalom.